Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salfitur Landari dari Prodi BKPI kelas B. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam psikologi, yaitu psikologi perkembangan. Sini saya akan membahas tentang pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, teori perkembangan, tahap usia perkembangan, serta pola perkembangan pada remaja. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Yang pertama itu ada pengertian psikologi perkembangan. Nah, apa sih pengertian psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan adalah merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perubahan perilaku, emosi, dan fungsi mental manusia sepanjang rentan kehidupannya. Menurut Elizabeth Harlock, perkembangan bukan hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup perubahan dalam aspek kognitif, sosial, serta emosionalnya. Perkembangan ini berlangsung sejak masa pembuahan hingga akhir hayat, dan setiap tahap juga memiliki ciri khas serta tugasnya yang berbeda dan harus diselesaikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, diantaranya itu ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor biologis dan genetik. Misalnya, warisan sifat dari orang tua, kondisi kesehatan, dan kematangan organ tubuh. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di lingkungan sekitar kita, termasuk keluarga, pendidikan, budaya, ekonomi, dan pengalaman sosial. Kedua faktor ini saling berinteraksi. Misalnya itu genetik memberikan potensi, sementara lingkungan yang membantu mengarahkan dan mengembangkan potensi tersebut. Adapun teori-teori perkembangan. Menurut Elizabeth Harlock, dalam bukunya, teori perkembangan itu ada beberapa, yaitu diantaranya menjelaskan bahwa perkembangan memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang penting diantaranya itu ada perkembangan berlangsung seumur hidup, yaitu manusia terus berubah dari lahir hingga tua. Yang selanjutnya itu ada perkembangan bersifat progresif, yaitu perubahan biasanya menuju ke arah yang lebih kompleks dan lebih matang. Selanjutnya itu perkembangan dapat diprediksi, yaitu meskipun ada perbedaan individu, pola umum perkembangan ini dapat dikenali. Yang selanjutnya itu ada perbedaan individu. Setiap orang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis dan lingkungannya. Harlock juga menekankan bahwa memahami teori ini membantu kita untuk mendukung perkembangan yang optimal pada setiap kehidupan. Selanjutnya itu ada tahap usia perkembangan. Menurut Elizabeth Harlock, ini tahap usia perkembangan dibagi dalam beberapa. Di antaranya itu yang pertama ada masa prenatal, yaitu sebelum lahir. Yang kedua itu ada masa bayi, usia dari 0 sampai 2 tahun. Meliputi perkembangan fisik, sensorik, dan ikatan emosional pada orang tua. Selanjutnya itu ada masa anak-anak awal,
usia 2-6 tahun. Perkembangan meliputi perkembangan bahasa, motorik, dan imajinasi. Yang selanjutnya itu ada masa anak-anak akhir, usia 6-12 tahun. Meliputi perkembangan akademik, keterampilan, sosial, dan disiplin diri. Selanjutnya itu ada masa remaja, usia 12-18 tahun. Meliputi pencarian identitas, perubahan fisik pubertas, dan hubungan sosial yang lebih kompleks. Selanjutnya itu ada masa dewasa awal, usia 18-40 tahun. Meliputi kemandirian, karir, dan membangun keluarga. Selanjutnya itu ada masa dewasa media, umur 40-60 tahun. Meliputi stabilitas karir, peran sosial, dan menghadapi perubahan fisik. Nah, yang selanjutnya itu ada masa lanjut usia 60 tahun ke atas. Meliputi refleksi penyesuaian diri dengan penurunan fisik dan persiapan menghadapi akhir hayatnya. Adapun pola perkembangan pada remaja. Nah, pada masa remaja ini adalah periode transisi yang penuh dinamika. Pola perkembangan remaja itu meliputi, yang pertama itu ada perubahan fisik, yaitu pubertas, pertumbuhan tinggi badan, dan perubahan hormonal. Yang kedua itu ada perubahan kognitif, yaitu kemampuan berpikir secara abstrak, logis, dan kritis itu mulai berkembang. Yang ketiga itu ada perubahan emosional, yaitu munculnya gejolak emosi, pencarian diri, pencarian jati diri, dan kebutuhan akan kebebasannya. Yang selanjutnya itu ada perubahan sosial. Remaja ini mulai mencari penerimaan kelompok, membangun persahabatan yang lebih dalam, serta mulai menjalin hubungan yang romantis. Tahap ini itu sangat penting karena menjadi pondasi dalam pembentukan identitas dan kepribadian seseorang. Nah, ada kesimpulannya juga sih. Kesimpulannya itu psikologi perkembangan membantu kita memahami bahwa manusia terus mengalami perubahannya sepanjang hidup. Setiap tahap juga memiliki tugas serta perkembangan yang khas. Dan faktor internal pun maupun eksternal berperan sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Dengan memahami teori dari Elizabeth Harlock, kita bisa lebih bijak dalam mendukung setiap perkembangan dalam diri sendiri maupun orang lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.